ada hujan. Maka Nabi mengatakan, kalau ada hujan begini, manusia ada dua golongan. Ada yang sebagian ngomong, memang sudah ini waktunya hujan ini. Maka berarti dia ini iman kepada musim, ingkar kepada Tuhan. Ada yang mengatakan kalau ada hujan itu, ini hujan dari Allah. Nah, maka ini berarti iman kepada Allah, kata Nabi. Maka ada hujan, Nabi itu keluar rumah, mengambil air hujan, minum air hujan. Kemudian beliau mengatakan, ini baru saja air ini diciptakan oleh Allah, kata Nabi. Ya, air ini baru saja diciptakan oleh Allah. Maknanya Nabi itu kesempatan apa-apa itu senantiasa bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini lihat daun hijau-hijau, ini baru saja diciptakan oleh Allah. Ini yang dihijaukan oleh Allah, ini dimerahkan oleh Allah, ini dikuningkan oleh Allah, ini dimaniskan oleh Allah. Semua karena kehendak Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau kamu masuk ladang kamu, hendaklah kamu mengucapkan masya Allah. Semua berjalan terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kalau masuk ladang, lihat pohon, lihat rumput, lihat tandur, lihat orang macul, orang luku, garu, matun. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau Allah memberi nikmat kepada seseorang, kemudian dia melihat nikmat itu dan dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maka nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Nah, kalau di Pakistan tuh rumah ditulisi masya Allah la quwwata illa billah, mobil ditulisi masya Allah la quwwata illa billah. Maksudnya kalau orang melihat biar membaca masya Allah la quwwata illa billah, maka rumah itu dijaga oleh Allah. Kalau kita punya anak kok rajin mau ngaji, masya Allah la quwwata illa billah, itu dijaga oleh Allah. Bukan rajin tahu-tahu belok, sudah baik tahu-tahu nakal. Kita melihat diri sendiri juga begitu. Nih santri-santri baru, santri baru kamu melihat diri kamu, kok saya kok mau ngaji nih, masya Allah la quwwata illa billah. Biar nggak nakal. Nanti kalau nggak dijaga oleh Allah, ngaji baru 1 juz nggak tahan, ingin pulang, akhirnya jadi satpam yang mestinya jadi ulama, jadi satpam, karena tidak dijaga oleh Allah. Supaya dijaga, masya Allah la quwwata illa billah. Apa saja nikmat, ucapkan begitu. Kita punya rumah, kita punya anak, kalau ketemu istrinya masya Allah la quwwata illa billah. Tapi setelah khidmat ini, kan sekarang, kalau sekarang ini nggak boleh ya. Masya Allah la quwwata illa billah. Dari istrinya itu jadi lurus, dijaga oleh Allah, tidak ngalor ngidul. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ucapkan masya Allah la quwwata illa billah.
pembicaraan iman. Semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Pembicaraan iman ini penting, jangan sampai kita ditipu oleh orang yang tidak tahu. Saya sudah tahu, gak usah bicara. Jangan begitu. Itu keliru. Memang kita disuruh oleh Allah melalui Rasulnya untuk senantiasa bicara iman. Rasa minteri aku ngerti aku. Rasa minteri aku ngerti. Ya panjenengan wis ngerti iki. Ben dijogo karo Gusti Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Ben mancep nang jero ati. Ngerti ora mancep. Piye? Urusan dunia ini senantiasa kita bicarakan. Kita bicara mengenai makan tuh berapa ribu kali. Tiap hari bisa bicara. Mana makanannya, mana sarapannya, mana nasinya, mana tempenya. Ya. Mana kopinya, mana tehnya. Jadi kita bicara makanan itu tiap hari. Mulai dari rakyat biasa sampai presiden, tiap hari mesti bicara makanan. Akhirnya makanan itu tertanam dalam hati. Kita ingin semua orang itu bicara iman, supaya iman mantep dalam hati. Apalagi kalau kita bicara iman dengan orang yang nggak mau, itu malah barokahnya tambah banyak itu. Bukan hanya dengan orang yang mau saja, yang orang yang nggak mau itu. Masuk orang yang ngantuk-ngantuk itu ajak bicara iman. Ini barokahnya tambah banyak. Itu ada mujahadah namanya. Makanya Nabi Musa suruh dakwah pertama bukan kepada orang yang dekat. Nah, bukan. Nabi Musa itu dakwah pertama kepada Fir'aun, orang yang paling ganas di dunia. Aneh tadi. Tapi kalau Rasulullah bicara iman kepada orang yang paling dekat di dunia, pada istrinya, kan enak lu bicara dengan istrinya, mudah. Fir'aun, kalau Nabi Musa kepada Fir'aun, kenapa ini kok bisa begitu? Nabi kita juga bicara agama, mendakwahkan agama pada semua orang, pada raja-raja, semua orang kafir, orang yang memusuhi semua. Tapi awalnya itu pertama kepada Fir'aun, Nabi Musa. Tapi Nabi kita awalnya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa semulaikan? Karena Nabi kita ini saking sayang sama kita. Nanti kalau dicontohi dakwah sama orang yang musuhi, mungkin kita nggak kuat. Maka Nabi kita itu saking sayangnya sama kita, mencontohi dakwah itu dakwah sama istrinya sendiri. Supaya kita ini mudah. Oh, nek ngono ya iso aku. Kalau kamu suruh dakwah sama Pak Lurah, seperti cuman Pak Lurah, Pak RT ini mikir-mikir. Pemenang dakwah pada orang yang memusuhi tambah wedi. Maka dakwah pada istrinya sendiri. Nanti lama-lama imannya naik, bisa dakwah pada yang lain. Insyaallah kita niat semula kan. Kita bicara agama itu pada semua orang, yang mau, yang tidak mau. Maka kalau 2,5 jam itu jangan pilih-pilih. Wah, ini orang yang sudah senang, saya mau datang situ. Ini kelihatannya serem, saya nggak mau datang situ. Tidak. Semua kita datangi, semua kita ajak bicara agama. Yang mau, yang tidak mau, yang senang, yang tidak senang, ya baru iman kita nanti akan jadi naik. Akan jadi naik. Insyaallah kita niat semula kan. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman, perbanyak mengamalkan sunnah Nabi.
Ya, semua amalan yang ikut Nabi itu mendatangkan peningkatan iman. Makan ikut sunnah Nabi meningkatkan iman. Tidur juga begitu, ikut sunnah Nabi meningkatkan iman. Sholat, puasa, haji, apa saja yang ikut Nabi meningkatkan iman. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman dengan sholat. Sholat ini kalau betul-betul kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, iman akan naik. Menghadap pada Allah enggak naik gimana? Allah itu yang maha tahu, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha dermawan, yang maha pemurah, lagi maha pengasih. Orang kok menghadap pada Allah mesti akan dikasih hal-hal yang istimewa. Kita harus punya keyakinan begitu. Pokoknya saya sholat menghadap pada Allah, mesti Allah akan kasih hal-hal yang istimewa. Pasti iman kayak saya naik. Insyaallah gini aja mulai kan. Dan di antara cara menaikkan iman, taklim. Taklim itu kalau sungguh-sungguh iman akan naik. Dan di antara cara untuk menaikkan iman, zikir. Zikir itu juga menaikkan iman. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Jadi zikir ini mendatangkan hidayah. Bukan hanya mendatangkan hidayah saja, zikir ini akan mendatangkan kebaikan untuk orang yang di sekitarnya juga. Orang yang duduk bersama orang-orang zikir tidak akan celaka, kata Nabi. Zikir diperhatikan, insyaallah kan. Zikir tenanan ngoten, oh mungkin sekitarnya dadi apik. Contohnya niku wau sing kula critakne niku wau. Bagaimana 70.000 orang Bani Ishaq mengucapkan La ilaha illallah, separuh negara orang kafir hancur. Jadi kalimah-kalimah iman, zikir itu ada kekuatannya itu. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman yaitu akhlak yang baik. Namulaikan Allah Ta'ala, akhlak yang baik itu meningkatkan iman. Di antara akhlak yang baik, kalau amal istimai ikut bareng-bareng, akhlak yang baik. Maka dalam satu perjalanan Rasulullah bersama para sahabat, maka Rasulullah itu sholat sunnah, ini terus hujan, hujan itu hujan. Akhirnya Rasulullah itu sholat di atas unta. Semua para sahabat juga sholat di atas unta, karena nggak bisa turun karena buacek semua. Tapi ada orang rombongan ini yang kengejosen. Wah, sholat kok di atas unta. Maka dia turun sholat di bawah. Maka Nabi melihat orang itu gak senang. Oh, temannya sholat di atas kok di bawah. Maka tiba-tiba orang tadi tidak lama kemudian imannya merosot, akhirnya meninggalkan agama. Orang tidak menjaga amal istimai itu ya begitu. Orang tidak menjaga amal istimai, imannya merosot. Padahal dia melihat Nabi itu, tapi imannya karena tidak menjaga amal istimai. Ya, temannya taklim ke taklim. Nah, apa amal istimai kita jaga. Itu akan menjaga iman kita. Itu bagian dari akhlak. Temannya dengar bayan kok tidur, itu akhlak apa bukan? Ya enggak akhlak. Temannya itu masih sama-sama keluar pulang duluan, ini namanya itu akhlaknya kurang.
Kita harus menjaga akhlak kita. Temannya makan tewel, saya juga makan tewel. Nah, insya Allah kita niat semuanya kan. Jadi akhlak itu juga akan menjaga iman dan meningkatkan iman juga. Di antara cara untuk menaikkan iman, menaikkan jaga amal masjid. Amal masjid ini semua adalah benteng-benteng iman. Jaga amal masjid itu. Kemudian menaikkan di antara cara untuk menjaga iman, menaikkan iman, keluar jalan Allah. Kita keluar jalan Allah, iman itu akan naik. Maka para sahabat dulu keluar di jalan Allah itu merupakan amalan permanen, sudah semua masyarakat begitu. Nah, kita ingin masyarakat Islam sekarang ini menjadikan keluar jalan Allah ini sebagai amalan rutin mereka, amalan istiqomah mereka. Permanen, pesantren permanen, sekolahan permanen, macul permanen, pasar permanen, giliran dakwah ini sambilan, giliran dakwah sambilan. Nggih nek wonten wekdal insyaallah. Kalau repot ya insyaallah tidak. Nah, ini akhirnya iman kita nggak bisa naik malah kan. Di zaman sahabat dulu kerja dakwah ini jadi kerja permanen. Permanen ini istiqomah mesti ngoten niku. Kados ini macul niku ya swidak tahun ya istiqomah. Jenenge wong Boro umure wis 70 tahun isi teng Sabin. Karena rasa dikongkon, rasa diusuli, gak usah ditarget wis mangkat bendina. Nah, dakwah niku kita usahakan begitu, insyaallah malaikat. Pokoknya seberangkat. Tidak terkesan dengan keadaan-keadaan. Kalau namanya petani pergi ke sawah, ya, bawa pacul, dia melihat orang ke pasar, dia melihat orang ke kantor, pakai baju masuk, sepatunya mengkilat. Petani tidak peduli ke sawah. Ada orang walimah, ada orang apa, nggak peduli ke sawah, langsung terus macul. Tapi kalau petani ini terkesan dengan keadaan, bawa pacul, melihat orang ke pasar nggak jadi, paculnya diletakkan terus ikut ke pasar. Mau macul, ada orang walimah, ikut waliman, nggak jadi macul. Ada orang hitanan, nggak jadi macul, letakkan paculnya. Ada orang ke kantor, kok enak temen nih orang ke kantor. Nah, nggak jadi macul. Kira-kira sawahnya terus gimana kira-kira? Nah, sawahnya tidak tergarap. Ya, kan? Akhirnya bangkrut. Begitu juga dakwah itu jangan terkesan. Terus jalan. Ada orang ke pasar, ke ladang, ke mana-mana, terus jalan fisabilillah. Insyaallah kan? Maka yang niat untuk 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan.